Tidak itu. Ini meresahkan kalau masyarakat. Gak bisa. Oke, kalau diresahkan ini Pak Polisi, laporkan saya. Saya Bikin surat pernyataan. Gak bisa. bikin surat pernyataan apa? Tidak akan menyebarkan ideologi khilafah lagi. Ojo guyu, aku serius ini. Saya serius, laporkan. Saya tidak akan bikin pernyataan, laporkan saya. Kita di pengadilan nanti. Kalau saya Tidak ada pengadilan. tak ada pengadilan ya apa? Salahku apa? Sampai nuduh Melanggar perpu dan meresahkan masyarakat. masyarakat sopo sih. Saya tahu itu loh. Anak buahmu coba delok. Saya tahu. Lah wis ero ngono lho. Dul Halim itu. Iya. Ya laporkan Dul Halim ke polisi. Terus efeknya apa meresahkan masyarakat apa tidak? Gelon warga itu sampe nakene ngamuk. Gara-gara ideologi ini sampean, gara-gara ajaran ini sampean. Gak ngaku salah sampean kayak ngono iku. Gak izin di ngarepe masyarakat. Sik salah. Apa karena itu yang diajarkan HTI? Licik seperti itu. Kalau salah baik secara hukum positif yang berlaku di Indonesia atau secara hukum agama. Kalau ke agama silahkan dilaporkan ke MUI, buat fatwa dari MUI. Kalau Saya nggak ada urusan dengan MUI, urusan dengan negara hari ini, urusan dengan masyarakat. kalau urusan dengan negara Anda Bapak Polisi, laporkan saya. Siapa yang sampean anggap menyebarkan ide itu laporkan saja. Begitu Mas. Nggak bisa. Saya pingin kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya mau bicara tentang ini ya, beberapa pejabat yang suka marah-marah ya. Dulu kenapa sih kok suka marahin rakyat di depan umum gitu ya? Itu menunjukkan pejabat itu nggak bisa, satu ya, nggak bisa mengendalikan dirinya sendiri, dan dia, atau yang kedua, dia merasa bebas marah karena dia merasa gagah punya kekuasaan, jadi dia merasa berhak memarahi siapa saja dengan kekuasaan itu. Ketiga, atau dia tidak punya semangat ya, pembelaan terhadap orang kecil ya, karena dia merasa apa, posisinya itu sebagai seorang besar ya, karena besar karena kekuasaan dan besar dukungan gitu. Jadi saya pertama dulu yang sejarah politik Indonesia modern itu dimulai atau ditandai keburukannya itu saat Ahok itu jadi gubernur dan sering marah-marah yang masuk ke ruang-ruang publik ya. Yang paling terkenal tentu marah-marah dia adalah waktu dia memarahi seorang ibu dan mengucapkan ibu itu pencuri ya, karena salah menggunakan apa itu KJP atau apa. Intinya begitu gagahnya Ahok itu memarahi ibu-ibu itu dengan suara yang keras dan masuk dalam apa YouTube ya, itu luar biasa itu. Satu contoh buruk ya, seorang pejabat yang memarahi rakyatnya sendiri yang tidak berdaya secara struktural dan memang dia tidak punya kekuasaan apa-apa, apalagi seorang ibu. Dan ibu itu mungkin saja melakukan kesalahan, tetapi kan juga harus dilihat konteksnya. Ibu itu memang orang yang lemah secara ekonomi, dan mungkin juga dia punya prioritas yang lain dengan uang yang terbatas yang diberikan oleh pemerintahan DKI lewat program waktu itu. Nah, ini satu kekeliruan yang dilakukan oleh Ahok ya, sebagai pejabat memperlihatkan amarahnya di depan orang yang dipimpinnya. Seharusnya pemimpin itu membimbing rakyatnya dengan lemah lembut sebagai seorang penguasa. Kalau dia marahi orang yang berbuat korupsi, yang lebih kuat daya rusaknya itu. Kalau hanya orang kecil, katakannya hanya mengambil uang sekian ratus ribu, bedakan dengan
para sarjana berdasi yang mengambil uang bisa miliaran, bisa triliunan dengan cara yang canggih. Itu yang harus dijadikan sasaran kemarahan dengan kekuasaan. Yang kedua, Gubernur Jawa Tengah Ginanjar ya, terkenal juga itu marahnya, membentak-bentak seorang petugas kecil di ya pungli lah, urusan receh ya, yang mengutip satu tarif yang tidak ada dalam peraturan yang dikeluarkan oleh gubernur di satu kawasan tertentu, tapi dia membawa wartawan ya, supaya menyaksikan, supaya bisa mengabadikan marahnya dia, sang gubernur, terhadap bawahannya yang pegawai kecil itu ya. Dan dia menemukan sejumlah uang, kemudian uangnya itu yang dia ambil dari laci itu dibanting di depan aparat bawahannya sendiri. Tentu sebagaimana Ahok memarahi seorang ibu, tentu akan meninggalkan luka mendalam ya, bagi seorang rakyat yang tersayat ya, dimarahi dan tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali, dan tidak diberikan ruang-ruang untuk menyatakan argumentasinya atau keluh kesahnya secara adil, karena sudah didesak, sudah ditekan oleh kekuasaan, baik oleh kekuasaan sang gubernur DKI ataupun sang gubernur Jawa Barat, menekan rakyatnya sendiri yang secara struktural memang lemah. Yang ketiga, Wali Kota Surabaya Ibu Risma itu terkenal juga, dia memarahi petugas es krim yang bikin acara dan merusak taman di sudut kota di Surabaya, dan dalam video itu marahnya tidak terkendali, melebihi kepatutan seorang Timur atau seorang Islam, dan memarahi petugas, mungkin karyawan dari perusahaan es krim itu, yang karena es krim itu dibagikan gratis, kira-kira itu masyarakat kemudian merusak menginjak-injak taman yang sudah dirawat oleh pemerintahan kota Surabaya. Dan marahnya sang pejabat itu, Ibu Risma, begitu keras sebagai seorang ibu, begitu keras, begitu kasar, begitu tinggi suaranya. Ya tentu orang yang hanya seorang pegawai di perusahaan es krim itu tidak bisa melakukan perlawanan di hadapan seorang pejabat pemerintah ya. Nah, ini 3 contoh ya. Satu contoh buruk ya, pejabat yang memarahi orang kecil. Dan ini dibalik itu tentu ya tidak ada ruang-ruang hati lagi. Kalau memang itu satu kebiasaan atau bukan satu kebiasaan, satu kejadian yang pernah memarahi orang kecil dengan liputan yang luas dan sengaja disiarkan kepada umum, kepada publik, itu menunjukkan nyaris tidak ada ruang-ruang hati yang tersisa lagi untuk sekedar membela atau menyantuni orang-orang kecil. Agak sukar diharapkan dari pejabat seperti itu dia bisa punya kesantunan ya terhadap rakyatnya sendiri, karena buktinya dia sudah melakukan satu tindakan yang blunder, yang salah sebagai seorang besar, karena dibesarkan oleh SK, surat keputusan sebagai pejabat politik. Inilah ya, dari segi Al-Quran tentu ciri orang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidz wal 'afina 'anil nas. Pertama, orang yang bertakwa itu menurut Al-Quran, 1, yunfiquna fis sarra'i wad dharra, berinfak
dalam keadaan susah maupun senang. Itu dia melakukan satu bukan lifestyle, ada kebiasaan dia infak. Kedua, wal kadhiminal ghaidh, orang yang bertakwa itu di samping dia berinfak dalam situasi kondisi yang senang atau susah, juga wal kadhiminal ghaidh, menahan amarahnya, wal afina aninas, dan memaafkan orang, karena nggak ada orang yang sempurna, sebagaimana dia sebagai pejabat juga tidak sempurna. Nah, ketika dia bisa menemukan ketidaksempurnaan dan dari orang kecil yang bawahannya, hendaknya dia satu, wal kadhiminal ghaidh, menahan marah, yang kedua memaafkan, bukan memarahi secara berlebihan di depan umum, ya. Justru harusnya dia memarahi secukupnya di ruang tertutup, dan kemudian memaafkan orang itu dalam ruang tertutup yang tidak diketahui oleh publik atas kesalahan-kesalahan itu, dan dia maafkan. Peluang untuk tidak dendam itu memang akhirnya tidak muncul kalau dimarahi secara terbuka. Itu tentu mudaratnya jauh lebih besar, ya, baik untuk sang pejabat atau sang rakyat dimarahi. Bagi sang pejabat menunjukkan dia pejabat yang emosional, ya, yang kemungkinan sikap adilnya itu sukar tegak, karena orang yang marah tidak bisa menjadi pemimpin yang adil. Tidak boleh ngambil keputusan dalam saat dia marah itu. Yang kedua, di sisi orang kecil yang dimarahi itu, yang dia lemah secara struktur dan tidak memiliki kekuatan berhadapan dengan orang besar atau pejabat, maka dia akan menyimpan dendam dalam hidupnya terhadap pejabat yang pernah memarahi tanpa disadari oleh pejabat yang pernah melakukan kezaliman kepada rakyatnya itu. Dan secara keagamaan tentu dosa-dosa, ya, yang dilakukan oleh pejabat yang memarahi secara berlebihan orang yang kecil, rakyat yang biasa, orang yang du'afa, itu dosanya ditanggung sang pejabat itu sampai negeri akhirat jika tidak dimaafkan oleh rakyat yang pernah dia sakiti hatinya itu. Itulah contoh 3 pejabat di era ini yang begitu berani memarahi rakyatnya sendiri hanya urusan-urusan yang sepele. Dan seharusnya dia bisa menahan diri sebagai seorang pejabat yang memiliki kekuasaan. Kata Rasulullah, orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika dia marah. Berarti orang yang melontarkan, meluapkan kemarahannya, itu berarti orang yang lemah di dalam pandangan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, Tuhan Donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamil, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Kalau ini meresahkan masyarakat, gak bisa. Oke, kalau diresahkan ini apa polisi? Laporkan saya. Bikin surat pernyataan, gak bisa. Bikin surat pernyataan apa? Tidak akan menyebarkan ideologi khilafah lagi. Ojo gue, aku serius ini. Saya serius, laporkan. Saya tidak akan bikin pernyataan, laporkan saya. Kita di pengadilan nanti. Kalau saya tidak ada pengadilan. tak ada pengadilan, ya opo salahnya opo.